Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas yang lain lagi ya guys. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia aja ya. Saya capek nih berantem terus sama tetangga sebelah. Jadi banyak sekali ya yang tanya. Bahkan ada yang meminta saya untuk mengulas tentang sebenarnya proyek-proyek yang dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok dan beberapa kerjasama negara lain dengan Indonesia. Jadi ada kesalahpahaman kemungkinan, atau mungkin ada yang nggak tahu, atau mungkin memang sebenarnya tahu tapi sengaja diputar balikkan untuk kepentingan propaganda. Banyak yang bertanya, kenapa Indonesia itu dipercaya memegang peran penting di kawasan maupun dunia? Sering juga muncul berbagai anggapan yang belum tentu benar, terutama soal proyek-proyek pembangunan kita, termasuk IKN itu kan. Hari ini kita bahas semuanya berdasarkan fakta nyata. Oke, tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, cukup apa adanya agar kita semua paham dengan jelas. Mengenai teknologi dan ekonomi digital, karya anak bangsa. Pertama, Indonesia itu merupakan pasar digital terbesar ASEAN. Sekitar 235 juta pengguna internet, ekonomi digital diproyeksi sekitar 130 miliar US dollar tahun 2026 ya. Potensi pasar AI keempat terbesar Asia dibangun dan dikembangkan oleh warga Indonesia sendiri. Kemudian dua, jaring serat optik 35.000 km menyatukan ribuan pulau, dirancang, dikelola, dan dijalankan tenaga ahli dan pekerja negeri kita sendiri. Ketiga, pusat data ASEAN dan aturan perlindungan data. Rumusan kebijakan, pengawasan, dan implementasi dipimpin anak bangsa kita sendiri. Keempat, Indonesia merupakan rantai penuh nikel, bahan katoda, sel baterai, kendaraan listrik skala global. Kebijakan, riset, pengelolaan, dan operasi itu dikuasai oleh Indonesia. Mengenai infrastruktur dan kendali penuh tangan kita sendiri. Pertama, kalian pasti tahu lah, ya sering dengar tentang WUSH itu. Banyak sekali berita miring tentang WUSH ini. Ada yang bilang kalau Indonesia kena debt trap-nya Tiongkok, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Jadi gini guys, kereta cepat Jakarta-Bandung itu atau WUSH, fakta yang sering diputar balikkan itu adalah mereka yang nggak tahu. Kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Indonesia memegang 60% saham lewat konsorsium BUMN. Mitra luar Tiongkok memiliki 40%. Jadi kendali ada di tangan kita. Tetap di tangan Indonesia ya, bukan Tiongkok ya. Kemudian mengenai skema pembiayaan. Ini murni bisnis ke bisnis, tidak pakai APBN, tidak ada jaminan pemerintah negara Indonesia, atau peminjaman ditanggung perusahaan patungan, bukan utang negara. Ingat ya, bukan utang negara soal WUSH ini. Lalu siapa yang memutuskan seperti jalur, izin lahan, terus peraturan, pengawasan? Semua itu kewenangan pemerintah dan ahli Indonesia. Siapa yang bekerja di dalamnya? Tentulah puluhan ribu tenaga kerja lokal kita sendiri. Kemudian pelatihan alih teknologi demi dikelola secara mandiri ke depannya. Ya, tentang tuduhan perangkap utang, ini sangat salah kaprah. Utang perusahaan bukan utang negara. Syarat jelas, tidak ada perjanjian rahasia pengambil alihan aset. Kita tetap punya hak penuh kepemilikan dan pengelolaan sesuai hukum Indonesia. Kemudian jaring tol lintas pulau, ini yang kedua, pelabuhan bandara, perencanaan dan pelaksanaan mayoritas itu dilakukan oleh anak bangsa kita sendiri. Ketiga, tentang IKN Nusantara. Konsep pintar, hijau, berkelanjutan, ini adalah perancangan utama arahan putra-putri terbaik negeri kita. Ya, bukan orang asing. Keempat, potensi energi terbarukan terbesar ASEAN.
peta jalan dan investasi dikoordinir mandiri. Ya, mengenai kepemimpinan dan amanah dunia. Pertama, ekonomi dan penduduk kita itu terbesar di ASEAN, pendiri dan pilar persatuan kawasan. Kedua, satu-satunya wakil tetap ASEAN di G20, membawa suara mayoritas rakyat kawasan. Tiga, prinsip bebas aktif konsisten puluhan tahun. Alasan utama, dunia percaya Indonesia menjembatani kepentingan beragam. Keempat, mandat mewakili kawasan lahir dari bobot populasi, luas wilayah, keragaman dan kesepakatan bersama. Bukan kebetulan, bukan juga paksaan. Ya, dunia memilih Indonesia karena Indonesia itu punya skala, pendirian pengambilan keputusan, dan rekam jejak menjaga amanah. Ada kerjasama luar negeri itu wajar, tapi terkendali. Kepemilikan dan arah tujuan tetap ditentukan oleh anak bangsa, ya, tanpa ada campur tangan asing. Oke? Jangan mudah terhasut narasi yang memotong fakta sembarangan. Kepercayaan itu adalah hasil kerja keras turun-temurun. Bukti nyata Indonesia modern berdiri tegak atas kaki sendiri, membawa nama besar Nusantara sejauh cita-cita bersama. Kalau kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, boleh di-like, subscribe, dan bagikan ke semua orang agar mereka juga tahu yang mungkin banyak juga yang nggak tahu tentang proyek-proyek di Indonesia. Ya, sekiranya terima kasih buat teman-teman yang setia terus menonton video saya walaupun agak ruwet ya. Tapi semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Maklum, saya dikejar waktu. Jadi ya seperti itulah. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.